Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan pada Minggu Paskah ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menunjukkan betapa besar kuasa-Nya bagi kami umat manusia, karena pada saat ini kami boleh merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan, satu kemenangan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami telah menunjukkan kuasa-Nya dengan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah sukacita bagi kami, sukacita yang memperkuat iman dan percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami, terutama pada Minggu Paskah ini, sehingga kami memang benar-benar menjadi orang yang telah ditebus, dimenangkan, dan menjadi milik Kristus. Sebelum kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada Minggu Paskah ini terambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Bapa kita di surga atas bimbingan dan penyertaannya kita, sehingga kita dapat memasuki salah satu minggu gerejawi hari ini, yaitu Minggu Paskah. Karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Kiranya melalui perayaan Paskah ini, iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin sungguh-sungguh percaya akan Kristus yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah gereja berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus sering menjadi sebuah pokok perdebatan, apalagi digulirkan oleh ajaran-ajaran sesat dan kelompok-kelompok yang menolak peristiwa kebangkitan Yesus sebagai peristiwa yang nyata atau bagian dari sejarah. Ada pula yang mengatakan Yesus hanya dibius saja. Yesus bukan hanya sungguh-sungguh mati, tetapi juga ia bangkit dengan tubuh fisik yang sama ketika ia mati. Karena itu sebagai pembelaan, maka penulis-penulis Injil berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa Yesus itu sendiri benar-benar bangkit dari kematian
dan memiliki tubuh yang baru. Secara khusus, Injil Matius, khususnya pasal 28 ini, menguraikan fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Melalui nats ini, ada beberapa fakta tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, tentang kuburan kosong. Kebangkitan Yesus telah menyebabkan kubur kosong. Nampak dalam pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang baru kita baca tadi. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan itu pada awalnya sulit untuk diterima, namun seluruh kitab Injil memberitakan sebagai fakta bahwa kubur Yesus telah kosong. Fakta yang kedua adalah kesaksian malaikat yang disampaikan kepada para perempuan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Apa yang pernah dikatakan Yesus pada waktu yang lampau tentang kebangkitannya sekarang telah terbukti. Kemudian fakta yang ketiga yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit adalah penampakan Yesus kepada para perempuan itu. Dalam ayatnya yang ke-9 disebutkan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Masih banyak lagi fakta-fakta yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, yaitu penampakannya kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Penampakannya kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Itu juga adalah bukti sejarah bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada para perempuan termasuk Maria Magdalena ibu Yesus dan Maria yang lain, tetapi juga kepada Thomas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman Kristen ialah iman yang berlandaskan kebangkitan Yesus. Kebangkitan bukanlah perkara yang mudah diterima, apalagi untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini dapat kita lihat dalam diri perempuan-perempuan yang disebutkan dalam nats ini. Karena itu, kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang dialami. Sebab di balik kebangkitan ada Yesus yang bangkit dan Yesus hidup. Maka orang-orang yang menerima kebangkitan dalam arti sesungguhnya menerima Yesus yang pernah mati dan kini dia hidup. Kebangkitannya membawa kemenangan atas maut. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu kematian tidak berkuasa lagi atas hidup orang-orang percaya. Sebab jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan kelak. Karena itu, siapa yang percaya kepada Kristus, dia memiliki pengharapan akan hidup, sekalipun ia kini sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan tidak dapat diterima ataupun dipahami selama yang dicari ialah Yesus yang mati. Kebangkitan adalah berita bagi mereka yang membuka hati dan akal budi bagi suatu dunia yang baru, milik Allah sendiri. Maka sekarang, marilah kita senantiasa hidup dengan kuasa kebangkitannya, terutama dalam menghadapi penderitaan yang disebabkan penyebaran virus COVID-19 ini. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan kita untuk melenyapkan segala ketakutan dan kecemasan kita. Jadi Paskah mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita memiliki Kristus yang bangkit, yang menjadikan kita menang terhadap penderitaan, bahkan maut sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu secara mendalam kita dapat berkata seperti yang dikatakan Paulus, sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Selamat Hari Paskah untuk kita sekalian. Tuhan memberkati semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Karena Engkau telah berkenan
dalam kebangkitan anakmu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami, karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu, dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setiamu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepadamu, karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepadamu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepadamu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan anakmu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh isi dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang padamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajak dan mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah di dalam kematian dan kebangkitan oleh kasih Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin.